Bismillah, episode sebelumnya kita telah membaca separuh buku yang berjudul Anak Soleh Rajin Berdoa oleh tim Darul Ilmi Pustaka At-Tuqa. Kali ini kita akan melanjutkan membaca doa terkena musibah. Bila kita terkena musibah apapun bentuknya, sakit, jatuh kecelakaan, sandal putus, dan lain-lain, Rasulullah SAW mengajarkan untuk mengucapkan doa sebagai berikut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khlif li khairam minha. Yang artinya, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Ya Allah, berikanlah pahala kepadaku dalam musibahku dan gantikan untukku yang lebih baik darinya. Hadis riwayat Muslim. Anak-anakku, jadilah kalian sebagai anak yang soleh dan penyabar. Doa ziarah kubur. Anak-anakku, barakallahu fikum. Salah satu cara untuk mengingat kematian adalah dengan ziarah kubur. Ziarah kubur adalah hal yang disyariatkan. Pelaksanaannya harus sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW. Jika kalian hendak ziarah kubur, lepaslah sandal kalian. Jangan menginjak atau duduk di atas kuburan. Adapun doanya yaitu Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahu lalahikun as'alullaha lana walakumul afiyah. Semoga keselamatan tercurah kepada kalian wahai penghuni kubur yang beriman dan yang Islam. Kami insya Allah akan menyusul kalian. Aku meminta kepada Allah keselamatan untuk kami dan untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Doa turun hujan. Adakah doa ketika turun hujan? Apakah yang diucapkan ketika turun hujan? Apakah dengan gembira kita berteriak, hore hujan, hore hujan? Barakallahu fikum anak-anakku. Kita tidak dilarang bergembira dengan turunnya hujan, tetapi kita diajarkan doa oleh Rasulullah SAW untuk berdoa, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Hadis riwayat Bukhari. Doa ketika mendengar petir. Anak-anakku, jika kalian mendengar suara petir, jangan berteriak atau menangis. Hendaklah kalian membaca doa Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Maha suci Allah yang petir bertasbih dengan memujinya dan para malaikat bertasbih karena takut kepadanya. Syekh Al-Albani berkata, hadis ini mauquf yang sahih sanadnya. Doa setelah hujan berhenti. Adapun setelah hujan berhenti, kita disunahkan mengucapkan mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Kami diberi hujan dengan karunia dan rahmat dari Allah. Jangan, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jangan kalian mengucapkan kami dihujani karena bintang ini dan bintang itu. Hal ini terlarang dalam agama. Doa melihat buah masak di pohon. Masya Allah. Senangnya melihat buah-buahan yang telah masak di pohon. Ingin sekali segera memakannya. Tahukah kalian doa apa yang diucapkan Rasulullah SAW jika melihat buah yang masak di pohon? Allahumma barik lana fi samarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi su'ina wa barik lana fi muddina. Yang artinya, ya Allah, berkahilah untuk kami pada buah-buahan kami. Berkahilah kota kami dan berkahilah sok kami dan berkahilah mud kami. Hadis riwayat Muslim. Doa bersin. Adab yang diajarkan Rasulullah SAW ketika bersin yaitu menutupkan tangan atau kain ke hidung dan mulut, merendahkan suara ketika bersin dan mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Dan bagi yang mendengarkan membaca Yarhamukallah, yang artinya semoga Allah merahmati engkau. Lalu orang yang bersin membalas dengan doa Yahdikumullahu wa yuslih balakum. Semoga Allah menunjuki dan memperbaiki keadaanmu. Hadis riwayat Bukhari.
Doa untuk kedua orang tua. Anak-anakku rahimahumullah, sesungguhnya dengan sebab Umi dan Abilah kalian Allah ciptakan di dunia ini. Umi telah berusaha susah payah mengandungmu dan merawatmu. Abi pun telah bekerja keras untuk mencukupi kebutuhanmu. Sejak kecil kalian disayang oleh keduanya. Oleh karena itu, sebagai anak yang soleh, jangan sampai lupa untuk mendoakan orang tua kalian. Sudahkah kalian hafal doanya? Doanya adalah Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabbku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua mendidikku waktu kecil. Doa ketika marah. Pernahkah kalian marah? Lalu apa yang kalian lakukan? Jika kalian sedang marah, maka bacalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku mohon ampun kepadamu dan bertaubat padamu. Hadis riwayat Ashabus Sunan. Ketika majelis taklim selesai, kita sering mendengar Ustadz membaca doa ini. Doa ini namanya doa kafaratul majlis. Doa ini kita baca juga di saat yang lain, yaitu setiap kita selesai duduk bersama teman atau saudara kita lainnya. Doa mendapat kebaikan dari orang lain. Terima kasih. Begitulah biasanya kita dengar sehari-hari ucapan untuk seorang yang telah berbuat baik kepada kita. Anak-anak, ada ucapan yang lebih baik daripada ucapan tersebut, yaitu ucapan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika seorang berbuat baik pada kita, ucapkanlah jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Coba kalian bandingkan, tentu lebih baik ucapan jazakallahu khairan dibanding terima kasih, bukan? Doa agar terhindar dari kesyirikan. Anak-anakku, tahukah kalian apa itu syirik? Syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara yang khusus untuknya, seperti berdoa kepada Allah dan kepada yang selainnya, atau memalingkan salah satu dari jenis-jenis ibadah kepada selainnya, seperti berkurban, nazar, dan berdoa kepada selain Allah. Syirik semacam ini disebut dengan syirik besar. Ada juga perbuatan yang dinamai syirik kecil, seperti riya dan sum'ah. Kalian harus hati-hati terhadap syirik besar ataupun syirik kecil. Rasulullah SAW telah mengajarkan doa kepada kita. Doanya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik kepadamu sedangkan aku tidak mengetahuinya. Dan aku memohon ampun kepadamu terhadap perbuatan syirik yang aku tidak mengetahuinya. Hadis riwayat Ahmad dan imam yang lain. Doa naik kendaraan. Jika kalian akan naik kendaraan, jangan lupa membaca doa Bismillah, Alhamdulillah, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanakallahumma inni dhalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Dengan menyebut nama Allah, segala puji milik Allah, Maha Suci Allah yang telah menundukkan untuk kami kendaraan ini. Sebelumnya, kami tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami pasti akan kembali kepada Rabb kami. Segala puji bagi Allah. Segala puji milik Allah, segala puji milik Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Doa menjenguk orang sakit.
Anak-anakku, semoga Allah selalu membimbing kalian pada kebenaran. Pernahkah kalian menjenguk orang yang sakit? Menjenguk orang yang sakit adalah pekerjaan yang amat mulia, pahalanya besar. Kalau kalian menjenguk orang sakit, jangan lupa doakan si sakit dengan doa la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak apa-apa, hal itu sebagai penghapus dosa insyaallah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan hiburlah dengan kata yang baik. Jagalah ketenangan dan kebersihan. Doa ketika mendaki dan ketika menurun. Bila melewati tempat yang mendaki, disunahkan bagi kita untuk membaca Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bila melewati tempat yang menurun, sunnahnya mengucapkan Subhanallah. Doa ketika singgah di suatu tempat. Saat di perjalanan, jika kalian singgah di suatu tempat sebelum sampai ke tempat tujuan, maka ucapkanlah A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, yakni Al-Quran, dari kejahatan apa saja yang Dia ciptakan. Doa ini diajarkan Rasulullah SAW sebagai ganti dari kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu. Dulu mereka biasa meminta perlindungan kepada jin-jin penunggu tempat yang mereka singgahi. Doa mendapat sesuatu yang menyenangkan. Anak-anakku, jika engkau mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, maka ucapkanlah Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatannya sempurnalah segala kebaikan. Hadis riwayat Ibnu Sunni disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Doa jika mendapat sesuatu yang tidak menyenangkan. Dan jika mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, ucapkanlah Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Hadis riwayat Ibnu Sunni disahihkan oleh Al-Albani. Alhamdulillah. Doa jika mendengar ayam berkokok. Rasulullah SAW mengabarkan, jika ayam jantan berkokok, itu tandanya ayam jantan itu melihat malaikat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saat itu, memohonlah karunia dari Allah. Doanya bisa seperti ini. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon karuniamu. Dan bila mendengar ringkihan keledai, maka berlindunglah kepada Allah. Karena keledai itu melihat syaitan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Doanya bisa seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Contoh di atas dari redaksi. Doa mendengar anjing melolong atau keledai meringkik. Jika mendengar lolongan anjing dan keledai di malam hari, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan, karena sesungguhnya keduanya melihat syaitan. Doanya bisa seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Doa ketika senang dan takjub. Pernahkah kalian melihat sesuatu yang membuat kalian takjub dan senang? Ketika itu sunnah bagi kita mengucapkan Subhanallah, Maha Suci Allah, atau Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Doa ketika terkejut, jika kita melihat sesuatu yang mengejutkan, ucapkanlah La ilaha illallah, tiada sembahan yang berhak, yang benar kecuali Allah. Zikir pagi dan petang. Rasulullah SAW menuntun pada kita untuk berzikir pagi dan petang agar kita mendapat rahmat dari Allah dan terlindung dari godaan syaitan. Di antara zikir pagi dan petang, membaca ayat kursi, membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Jika pagi, membaca Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ya Allah, dengan pertolongan-Mu kami masuk waktu pagi, dan dengan pertolongan-Mu kami masuk waktu sore, dan kepadamu kami dikumpulkan. Dan jika sore membaca Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Ya Allah, dengan pertolongan-Mu kami masuk waktu sore, dan dengan pertolongan-Mu kami masuk waktu pagi, dan kepadamu lah kami kembali. Hadis riwayat Tirmidzi. Jika terbangun dari tidur dalam keadaan takut. Jika kalian pada satu malam terbangun dari tidur lalu ketakutan, apa yang harus kalian lakukan? Rasulullah SAW mengajarkan agar kita segera berdoa.
a'udzu bikalimatillahi tammati min adzabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syaiton wa an yahdurun. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemurkaannya dan siksanya, dan dari kejelekan hamba-hambanya, dan dari godaan para syaitan, dan dari hadirnya para syaitan kepadaku. Hadis riwayat Abu Daud. Doa mimpi buruk. Jika bermimpi buruk, maka tiuplah dengan sedikit ludah ke arah kiri sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Kemudian ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian ubahlah posisi tidur kalian dari tempat semula. Hadis riwayat Muslim. Jangan ceritakan mimpi buruk kalian itu kepada siapapun. Hadis riwayat Muslim. Doa menjelang tidur. Anak-anakku, jika hendak tidur, kerjakanlah hal-hal berikut ini. Pergilah berwudu seperti wudu salat. Di tempat tidur, kumpulkan kedua telapak tanganmu, dekatkanlah ke mulut dan bacalah surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Setelah membaca 3 surat itu, tiupkan dengan menyemburkan sedikit ludah ke telapak tangan. Nah, setelah itu usapkan ke seluruh badan semampu kalian, mulai dari kepala, wajah, dan bagian badan yang depan. Ulangilah sampai 3 kali. Mulai dari membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, sampai mengusap ke seluruh badan. Jangan lupa membaca ayat kursi. Lanjutkan dengan doa tidur di bawah ini. Bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku mati dan hidup. Hadis riwayat Muslim. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Maroji Al-Quranul Karim, Hisnul Muslim, Kitabut Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, Riyadhus Shalihin, pembahasan tentang salam. Alhamdulillah kita selesai membaca buku Anak Soleh Rajin Berdoa. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.